Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi. Seorang wanita yang hidup di Palestina hari ini. Wanita ini luar biasa. Ketika terjadi peperangan, rumahnya terkena bom. Kemudian 4 anaknya sekaligus mati. Tapi lihat kesabaran wanita ini luar biasa. Nanti kita akan petik, semoga menjadi ibrah dan pelajaran bagi ibu-ibu di sini, betapa luar biasanya wanita-wanita yang ada di sana. Entah dari hati apa Allah subhanahu wa ta'ala buat hati-hati wanita Gaza ini. Jadi wanita yang salihah ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan meninggal sekaligus dari 4 anak-anaknya. Kemudian diwawancarai wanita ini dan berusaha berikan nasihat untuk sabar. Tapi wanita ini memberikan pelajaran kepada kita dan langsung mengatakan, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minhum. Ya Allah, berikan musibah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku, dan gantikanlah mereka anak-anakku dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian wanita ini mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna ala firaqika ya Mustafa la mahzunun. Sesungguhnya mata ini bisa mengeluarkan dan meneteskan air mata, dan sesungguhnya hati ini bisa sedih. Dan sungguh perpisahan dengan engkau wahai Mustafa, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menyesakkan dada. Kemudian wanita ini mengatakan, kalau seandainya Allah meminta, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan langsung mengabulkan saat itu juga. Wanita ini mengatakan, demi Allah, 4 anakku telah mati syahid dengan izin Allah, dan aku hanya bisa mengatakan kulluhum fida'ul aqsa wa fida'u minka ya Rabbi. Anak-anakku sudah mati syahid sebagai penebus dari Masjidil Aqsa, dan juga sebagai tebusan untukmu ya Rabb. Radina anka fardha anna, kami redha ya Rabb walaupun anak-anakku harus meninggal, maka berikanlah redhamu kepadaku ya Allah. Khudh min amwalina wa dima'ina hatta tardha, ambillah dari harta-harta kami, bahkan darah-darah kami, sampai engkau ridha ya Allah. Itulah cuplikan wanita yang tangguh dalam keimanannya ketika menghadapi musibah. Bahkan cuplikan yang lainnya,
Ada seorang wanita rumahnya roboh, suaminya meninggal, kerabat-kerabatnya meninggal, hanya dia dan anak-anaknya. Dia pun harus pindah ke tempat yang aman sesuai dengan arahan, padahal hari ini di Palestina tidak ada tempat yang aman. Tapi wanita ini mengatakan, khudh min amwalina wa dima'ina wa anfusina wa auladina hatta tarda anna ya Allah. Ambillah dari harta-harta kami, darah-darah kami, diri-diri kami, bahkan anak-anak kami. Kalau itu membuat engkau redha ya Allah, ambillah itu semuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran dari ungkapan-ungkapan yang diungkapkan wanita Gaza hari ini. Dan itu pelajaran besar, Bu. Pelajaran besar yang bisa kita petik dari kesabaran mereka. Karena kita lihat hari ini manusia yang bergelimang dengan kekayaan dan dunia, masih ada wanita-wanita pilihan seperti itu, mengingatkan kepada kita sejarah masa lampau. Sejarah di zaman Nabi SAW, wanita-wanita tangguh rupanya kita saksikan hari ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita akan ambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sekali dari cuplikan wanita-wanita Gaza yang luar biasa ketangguhan, pengorbanan, keimanan dan kesabaran mereka. Patut kita tiru. Karena madrasah terbesar itu adalah mengambil pelajaran dari orang sekeliling kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapan wanita tadi. Ketika anak-anaknya empat-empatnya meninggal dunia, siapa yang tidak sedih, Bu? Dia cuman 4 putra yang ia miliki, tapi semuanya meninggal. Mungkin di antara ibu-ibu atau yang lainnya yang pernah merasakan mungkin salah satu buah hatinya meninggal dunia, itu sangat menyesakkan dada, kan? Ya, kalau seandainya pasangan kita meninggal dunia itu sebuah musibah. Kalau seandainya orang tua kita meninggal dunia itu sebuah musibah. Tapi kalau anak yang meninggal dunia, Bu, ini musibahnya lebih besar. Anak kalau meninggal dunia itu musibahnya lebih besar. Karena terkadang kalau seandainya orang tua kita meninggal, paling tinggi kita katakan itu sudah takdirnya. Memang sudah cukup usianya. Tapi ada di antara ibu-ibu yang penyayang, terkadang kalau anaknya meninggal dunia, di antara mereka ada yang mengatakan, kenapa tidak aku saja yang meninggal, dia yang hidup. Karena memang meninggalnya seorang anak, buah hati seorang ibu itu tidak terbayangkan kesedihannya. Nabi SAW pernah merasakan bagaimana ditinggal meninggal putra-putranya yang masih kecil. Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi, dan juga Ibrahim putra Maria Kibtiyah, putra Nabi SAW pun meninggal di waktu bayi. Dan Nabi SAW sangat sedih, terutama ketika meninggalnya Ibrahim. Sampai-sampai Nabi SAW kemudian mengatakan sebuah kata-kata persis yang diucapkan wanita ini. Apa kata Nabi SAW? Innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Ya Allah, namanya mata itu pasti bisa meneteskan air mata. Hati ini bisa bersedih.
Dan perpisahan diriku dengan Ibrahim itu sungguh menyesakkan dada, kata Rasulullah. Meski demikian aku tidak akan mengatakan sesuatu kecuali apa yang kau redai untukku ya Rabb. Ya, karena meninggal anak-anak yang merupakan buah hati kita ini beda sekali rasanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat wanita ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran yang luar biasa. Karena Islam sangat melarang, Bu, kalau seandainya di antara keluarga kita ada yang meninggal, kemudian tiba-tiba kita melakukan niyah, menangis sejadi-jadinya, merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi, menggunting-gunting rambut, berteriak-teriak ala jahiliyah. Kata Nabi SAW, laisa minna man dharaba al-hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan umatku, kata Rasul, ketika mendapatkan musibah memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan berteriak-teriak ala jahiliyah. Tapi lihat wanita ini mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi sebuah musibah. Dahulu di zaman Nabi SAW, Bu, ada seorang wanita, anaknya ikut berjihad di jalan Allah, suaminya ikut berjihad di jalan Allah, bapaknya ikut berjihad di jalan Allah, saudaranya ikut berjihad di jalan Allah, dan Allah takdirkan empat-empatnya meninggal dunia, mati syahid. Ketika dihabarkan kepada wanita ini, ayahmu meninggal, tapi dia mengatakan bagaimana kondisi Nabi. Suamimu meninggal, wanita ini mengatakan bagaimana kondisi Nabi. Anakmu meninggal, dia pun mengatakan bagaimana kondisi Nabi. Yang ditanyakan hanya Nabi SAW. Setelah kemudian dia berjumpa dengan Nabi SAW dan Rasul masih hidup, maka dia mengatakan, kullu musibatin ba'daka zalalun ya Rasulullah. Setiap musibah setelah aku melihat engkau dalam kondisi hidup dan sehat ya Rasulullah, semua terbalaskan, semua hilang. Begitulah ketangguhan wanita di zaman itu. Maka sama dengan wanita ini juga, dia mengajarkan kepada kita ketangguhan ketika menghadapi musibah, kesabaran ketika menghadapi musibah, Bu. Terkadang di antara kita, maaf, terkadang ibu-ibu ya, baru diberikan musibah sedikit saja, terkadang sedihnya melampau. Baru diberikan musibah sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin musibah dari faktor ekonomi, atau mungkin musibah dari segi kesehatan, atau mungkin musibah dari tetangga dan begitu seterusnya. Terkadang hati ibu ini mudah sesak, kemudian sedih, kemudian menangis, dan tidak mengembalikan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah wanita tangguh ini, Bu, mengajarkan kepada kita kesabaran menghadapi musibah. Bahkan dia terus mengharap pahala kepada Allah Azza wa Jal, agar saat musibah itu menimpa kita, maka kita meminta kepada Allah agar musibah itu di dalamnya terdapat pahala besar. Lihat perkataan wanita ini, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Harusnya ini yang ibu ucapkan ketika ibu mendapatkan musibah. Musibah apa saja, ibu katakan, ya Allah, berikan ganjaran akan musibah ini. Ya Allah, berikan pahala akan musibah ini, supaya musibah yang menimpa kita ini tidak mencelakakan kita, tidak mendatangkan azab kepada kita, tapi membawa rahmat bagi kita, membawa kebaikan dan pahala besar. Karena nanti pada hari kiamat, orang-orang yang diberikan nikmat di dunia ini akan cemburu kepada orang-orang yang mendapatkan musibah di dunia, karena banyaknya pahala kelak yang Allah berikan di akhirat.
sehingga dia berangan-angan kalau dia hidup di dunia, dia siap dikelupaskan daging dari tulangnya supaya mendapatkan hal yang sama yang diterima oleh orang-orang yang mendapatkan musibah selama di dunia dan ditakdirkan masuk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata Allahumma hjurni fi musibati yang dikatakan wanita ini adalah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabiah namanya Ummu Salamah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabiah wanita tangguh namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suaminya Abu Salamah meninggal karena luka yang dialaminya pasca jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada laki-laki yang lebih dicintai melebihi Abu Salamah. Dan itu dibuktikan setelah masa iddahnya selesai. Datang Abu Bakar melamar Ummu Salamah, ditolaknya. Datang Umar melamar Ummu Salamah, ditolaknya. Datang sahabat-sahabat besar, semua ditolaknya. Karena Ummu Salamah mengatakan, demi Allah tidak ada suami, tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai melebihi suamiku Abu Salamah. Saat meninggalnya Abu Salamah, Bu, Nabi SAW datang ke rumah Ummu Salamah untuk takziah. Ketika melihat ada raut kesedihan dari Ummu Salamah, maka Nabi SAW menasihati kepada Ummu Salamah, "Quli ya Umma Salamata, Allahumma hjurni fi musibati wa akhluf li zawjan khairan min zawji." Ya Ummu Salamah, katakanlah, ya Allah, berikan ganjaran akan musibah yang menimpaku dan gantikan suamiku dengan suami yang jauh lebih baik lagi. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, potongan yang pertama aku bisa mengatakannya, tapi potongan yang kedua berat hati aku mengatakannya. Kalau aku mengatakan Allahumma hjurni fi musibati, aku bisa mengucapkannya, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Tapi kalau aku katakan ya Allah, gantikan suamiku dengan suami yang lebih baik, berat rasanya aku mengucapkannya. Tapi Rasul mengatakan sudah, ucapkan saja. Akhirnya Ummu Salamah pun mengucapkan Allahumma hjurni fi musibati wa akhluf li zawjan khairan min zawji. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku dan gantikan pasanganku dengan pasangan yang jauh lebih baik lagi. Selang beberapa waktu setelahnya, rupanya Nabi SAW datang dan melamar Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah menjadi satu di antara wanita Ummul Mukminin, dari istri-istri Nabi SAW. Lihat bagaimana ucapan hebat Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Maka ini saya nasihatkan kepada ibu, kalau ibu ditimpa musibah, entah meninggal orang-orang yang ibu cintai, jangan berlarut-larut dengan kesedihan, tapi teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa wanita ini, Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Terus ulang-ulang kata-kata itu supaya musibah itu membawa kebaikan bagi kita. Ini pelajaran yang pertama, Bu, ya. Pelajaran yang kedua, wanita ini mengatakan, 4 putraku semua mati syahid sekaligus, dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, kulna, ku katakan, kata wanita ini, tidak ada masalah, seluruh putra-putriku meninggal, tetapi mereka meninggal fidaul aqsa wa fidaun lillahi azza wa jalla. Karena aku sudah menjadikan anak-anakku sebagai tebusan untuk membela Masjidil Aqsa dan sebagai tembusan untukmu ya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ketabahan wanita ini.
Dia berusaha untuk mengikhlaskan hatinya dalam setiap musibah yang dihadapinya. Dia serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwid amri ilallah, aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Harusnya ketika kita menghadapi musibah itu tampakkan kesabaran kita. Karena sabar ketika menghadapi musibah itu pahalanya besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Dan orang sabar ketika menghadapi musibah itu akan mendapatkan kecintaan Allah. Wallahu yuhibbus sabirin, kata Allah. Allah suka dan cinta dengan orang-orang yang sabar. Bahkan orang-orang yang sabar sudah disediakan surga untuk mereka. Ketika keluarga Ammar ibn Yasir mendapatkan siksaan dari Abu Jahal, apa kata Nabi SAW? Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena Allah sudah janjikan kepada kalian surga. Karena kesabaran itu adalah sebaik-baik anugerah yang Allah anugerahkan kepada seorang mukmin. Kesabaran itu adalah anugerah dari Allah. Karena tidak semua orang itu bisa sabar. Tidak semua orang itu bisa sabar ketika menghadapi musibah. Jadi kalau ibu kemudian diberikan rasa sabar, maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan sabar sendiri adalah ladzatul iman. Dia adalah kelezatan iman bagi seorang mukmin. Sehingga Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan, in asabathu syarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sangat mengherankan perkaranya seorang mukmin itu. Semua urusannya dianggap baik. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau ditimpa musibah dia bersabar. Semuanya baik di mata seorang muslim. Itulah bentuk ladzatul iman namanya, kelezatan iman. Tidak menganggap musibah itu sebagai azab. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan Allah janjikan 3 kata bagi orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan pujian Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran besar bagi kita. Bagaimana wanita ini mengajarkan bukan hanya untuk saya, ibu dan siapapun, bagaimana menghadapi musibah itu harus dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan, seluruh putra-putraku aku rela mereka menjadi tebusan untuk Al-Aqsa dan sebagai tembusan untukmu ya Rabb. Kemudian dia mengatakan, radina anka fardha anna ya Rabb. Aku redha meskipun anak-anakku meninggal. Aku redha meskipun anak-anakku meninggal, karena aku yakin mereka mati syahid, katanya. Tetapi tolonglah berikan keredhoanmu kepada kami. Aku sudah redha dengan meninggalnya anak-anak kami, tapi berikanlah ya Rabb keredhoan Engkau kepada kami. Lihat bagaimana harapan wanita ini. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kami redha ya Rabb musibah yang kau berikan kepada kami, tapi tolong berikan keredhoanmu untuk kami. Itulah hebatnya wanita tangguh ini. Dia redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua takdir itu harus baik, Bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Namanya takdir itu kadang ada yang baik, kadang ada yang tidak baik, kan, Bu. Terkadang kita ini kalau ditakdirkan baik baru kita bersyukur. Tapi kalau ditakdirkan buruk pula kita tak sabar. Tapi wanita tangguh ini mengajarkan luar biasa.
mengajarkan kepada kita bahwa kita harus redha pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Ikhlaskan, redhakan apapun yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang paling kaya, kata Rasul. Karena kalau orang redha dengan pemberian Allah, apakah pemberian itu baik atau pemberian itu tidak baik? Apakah pemberian itu berupa nikmat ataukah pemberian itu berupa musibah? Maka hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang, bu, hati kita akan lapang. Karena semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sulaim. Ada seorang sahabat namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini suaminya namanya Abu Talha. Punya anak namanya Abu Umair. Anak itu sangat dicintai suaminya. Ketika Abu Talha safar, anaknya meninggal dunia karena sakit parah. Ketika itu satu keluarga menangis karena meninggalnya Abu Umair. Tapi Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, "Jangan kalian menangis di rumahku. Kalau kalian menangis, keluar dari rumahku. Dan jangan satu pun di antara kalian menghabarkan kematian Abu Umair kepada suamiku Abu Talha. Itu urusan aku dengan dia." Tiba-tiba selang beberapa waktu Abu Talha datang dari safar. Dia tidak tahu kalau anaknya meninggal dunia. Tapi ketabahan Ummu Sulaim menjadikan percontohan wanita-wanita hari ini. Dia mandikan anak yang sudah meninggal, dia kafankan anak yang sudah meninggal, kemudian dia diletakkan di kasur seolah-olah dia sedang tidur, kemudian diselimuti supaya ketika suaminya datang dia tidak tahu kalau anaknya sudah meninggal. Dan betul ketika Abu Talha datang dan hendak mencium putranya, dihalang-halangi oleh Ummu Sulaim dan mengatakan, "Jangan ganggu dia wahai suamiku, dia sedang tertidur padahal sudah mati dia." Akhirnya Ummu Sulaim dengan ketabahannya, dia tetap berdandan dengan dandan yang cantik karena itu hak suaminya. Inilah kadang-kadang seorang wanita, apabila ada musibah, dia larut dengan musibahnya, dia lupakan hak suaminya. Pamannya ada seorang ibu meninggal keluarganya, entah saudaranya, entah orang tuanya, terkadang dia tidak mau berdandan sampai berminggu-minggu. Akhirnya apa? Dia kurangi hak suaminya. Jangan berlarut-larut dengan musibah, karena ada kewajiban yang ibu harus kerjakan kepada orang lain, terutama kepada suami. Lihat Ummu Sulaim, hari itu anaknya meninggal dunia, tetap dia dandan untuk suaminya. Dan dia layani suaminya sebagaimana biasanya melayani seorang suami istri berhubungan. Dan dia memasakkan masakan kegemaran suaminya, sampai ketika suaminya sudah diservisnya, baik makanannya, baik dengan dandanannya, baik dengan berhubungannya. Namanya orang baru safar, lelah oleh Abu Talha, akhirnya tidur. Ketika sepertiga malam, bu, Ummu Sulaim membangunkan suaminya, kemudian mengatakan, "Wahai suamiku, boleh saya bicara?" Kata suaminya, "Ya silahkan saja." Kata Ummu Sulaim, "Bang, kalau ada tetangga kita datang menitipkan barang kepada kita, kira-kira kita terima tidak titipan barang itu?" Kata Abu Talha, "Ya, terima saja, ini kebaikan kita kepada tetangga." Kemudian kata Ummu Sulaim, "Bang, kalau seandainya tiba-tiba tetangga itu datang dan hendak mengambil barang titipan, apakah kita tahan barang titipan itu?" Kata suaminya, "Ya jangan, itu kan barang orang, kembalikanlah kepada orang yang nitip." Dari sini mulai Ummu Sulaim membuka perkara Abu Umair putranya dan mengatakan, "Bang, bukankah anak kita titipan Allah? Bukankah anak kita titipan Allah?" Kata Abu Talha, "Ya betul, dia adalah titipan Allah. Bagaimana kalau zat yang menitip benda itu kepada kita hendak mengambilnya? Apakah kau redha?" Maka mulai enggak enak tuh. Maka dia mengatakan, "Ya tentu saja." Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Bang,
anak kita meninggal dunia. Mau marah gimana Abu Talha ini? Udah dimasakkan masakan enak, sudah berdandan untuk dirinya, melayani suami istri layaknya rumah tangga, diservis betul-betul. Tiba-tiba kemudian tengah malam diberitahu anaknya meninggal dunia. Enggak jadi marahlah Abu Talha ini. Kira-kira ibu, kalau ibu di posisi Ummu Sulaim, enggak yakin saya kayak Ummu Sulaim tuh. Paling ibu datang suami langsung diceritakan kan bu, sini bang anak mau meninggal bang, gimana? Enggak jelas lah. Pasti ibu gitu kan, nengok suami langsung nangis biasanya bu ya, enggak tahan ngomong. Tapi bagaimana ketegaran Ummu Sulaim ini? Dan wanita Gaza ini mengingatkan kepada Ummu Sulaim, maka jadilah Ummu Sulaim yang banyak. Jadilah ibu-ibu itu menjadi Ummu Sulaim dan seperti wanita Gaza ini. Bagaimana kesabaran ketabahannya mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia redha dengan takdir dan pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun itu pahit rasanya. Kan luar biasa. Pelajaran yang berharga bagi kita. Bahkan mungkin bagi saya lah sebagai laki-laki atau laki-laki yang lainnya, wanita itu teramat sangat bernilai, bahkan bisa lebih dibandingkan laki-laki karena kesabarannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, ucapan wanita ini, dia mengatakan, khudh min amwalina wa dima'ina hatta tarda. Ya Allah, ambillah harta-harta kami, ambillah darah-darah kami kalau memang itu harus, sampai kau redha ya Allah. Untuk kata-kata seperti ini, wallahu alam, apakah kata-kata seperti ini dibolehkan dalam Islam atau tidak? Karena ini doa masalahnya, dan itu banyak diucapkan wanita Gaza. Sebagian mereka mengatakan, khudh min amwalina wa dima'ina wa anfusina wa auladina hatta tarda anna ya Allah. Ambillah harta-harta kami ya Allah, darah-darah kami ya Allah, jiwa-jiwa kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, sampai kau redha. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa doa seperti ini tidak boleh. Ada yang mengatakan seperti itu karena ini bagian daripada i'tida bid-du'a, melampau dalam doa. Dan ini bagian daripada doa kecelakaan. Sementara Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian berdoa kecelakaan kepada diri-diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, janganlah kalian berdoa kecelakaan kepada anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, janganlah kalian berdoa kecelakaan untuk harta kalian. Ada yang mengatakan doa seperti ini tidak boleh. Harusnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa wal afiyah. Al-afwa wal afiyah, kesehatan, ketenangan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami dunia yang baik dan akhirat yang baik. Atau berdoa meminta surga dan begitu seterusnya. Walaupun ada yang mengatakan tidak mengapa doa seperti ini, karena ini doa menunjukkan keinginan mati syahid. Karena ada sahabat namanya Abdullah ibn Haram yang ketika sebelum berperang dalam Uhud, Abdullah ibn Haram mengatakan di hadapan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ambillah darahku jika sampai kau redha. Jika besok aku perang kemudian aku mati syahid, aku rela, aku redha, ambillah darahku sampai kau redha. Maka Abdullah ibn Haram meninggal di awal-awal peperangan Uhud. Sehingga ada yang tidak mempermasalahkan. Karena Nabi SAW juga pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadi lawadidtu anni uqtal fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, kalaulah bukan karena
pertimbangan beberapa orang yang tidak suka jika mereka ketinggalan ataupun memang tidak punya kendaraan untuk mengangkut mereka, niscaya aku tidak akan pernah absen berperang. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh aku berkeinginan jika aku terbunuh kemudian dihidupkan lagi, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, asal semua di jalanmu ya Allah. Tapi wallahu alam, saya belum mendapatkan fatwa yang memuaskan tentang doa yang ini. Apakah kita boleh berdoa seperti ini? Apakah tidak boleh? Wallahu alam. Tetapi kita berhusnudzon kepada wanita-wanita Gaza. Boleh jadi mereka mengucapkan kalimat ini karena kebahagiaan mereka. Kebahagiaan mereka bahwa anak-anak mereka mati syahid, suami-suami mereka mati syahid, orang-orang yang mereka cintai mati syahid. Dan mereka tahu keutamaan orang-orang yang mati syahid itu, dan mereka pun ingin mati syahid. Karena posisi orang-orang Gaza itu ada di Ribat, Bu. Di Ribat itu artinya di daerah pertempuran, yang kalau seandainya kemudian mereka meninggal akibat pertempuran, maka mereka dianggap mati di atas Ribat. Dan orang yang mati di atas Ribat itu pahalanya besar, sama dengan orang yang dijihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu tentang makna pengorbanan wanita-wanita Gaza. Bagaimana ketabahan mereka, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana ketangguhan iman mereka. Mereka sudah mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana caranya mereka mendidik anak-anak mereka untuk menjadi para mujahidin fisabilillah. Harusnya itu, Bu, yang ibu tanamkan kepada anak-anak ibu tuh. Didik anak-anak ibu dari sekarang, arahkan ke agama. Nak, hafal Quran kamu. Nak, hafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Nak, engkau harus jadi pejuang Islam. Engkau harus menjadi pendakwah. Engkau harus menjadi orang yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu. Harusnya itu yang didoktrinkan orang tua kepada anak-anaknya, sebagaimana doktrin orang-orang tua di Gaza kepada anak-anak mereka. Memang mereka disiapkan untuk itu. Malu rasanya kita dengan pendidikan mereka kepada anak-anak mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi sayang, hari ini kita lihat anak-anak kaum muslimin dididik dengan cara apa? Dijauhkan dari agama. Bahkan orang tua malah merusaknya, dikasihnya handphone akhirnya rusak. Tidak pernah didoktrin anak-anak itu supaya menghafal Quran. Marah kalau tidak hafal Quran. Anak-anak Gaza itu kecil-kecil sudah hafal Quran, Bu. Aib bagi mereka kalau tidak hafal Quran, tuh. Malu rasanya kita sudah dewasa, jangankan lagi 30 juz amma saja pelentang-pelentong bahasanya. Oke lah, mungkin generasi kita ini mungkin generasi yang agak error kan gitu, Ibu ya. Tapi jangan pula keeroran ini kemudian diwariskan pula kepada anak-anak kita, karena tantangan dakwah mereka yang akan mereka hadapi dengan tantangan dunia itu lebih berat dibandingkan yang kita hadapi hari ini. Siapkan mereka, siapkan mereka, karena dunia juga tidak baik-baik saja hari ini. Perang di mana-mana, Bu. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan perang tidak sampai ke negeri kita. Kita tetap diberikan keamanan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan cara lezat, bisa hadir di majelis taklim dengan cara nikmat, bisa mengamalkan Islam dengan seutuhnya karena tidak ada gangguan. Karena ini nikmat besar keamanan. Ibu tidak akan merasakan nikmat aman kecuali ibu pernah hidup di Palestina. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pelajaran besar bagi kita dari ungkapan wanita Gaza yang tangguh luar biasa ini, mengajarkan kepada kita banyak hal dalam menghadapi musibah. Banyak hal dalam menghadapi musibah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat ini,
tapi masyhur dicatat oleh ahli sejarah. Ketika Nabi SAW mulai disempitkan dakwahnya di Mekah, Nabi SAW ketika itu berbarengan dengan meninggalnya Abu Talib dan juga istrinya Khadijah yang merupakan backingan dakwah Nabi. Dua-duanya wafat. Gerak dakwah Rasul terbatas, tidak bisa lagi sesuka-suka dia. Akhirnya dia terpikir ingin berdakwah ke tempat lain, dan tempat yang paling dekat dengan Mekah adalah Taif. Berangkatlah dia ke Taif. Dikiranya penduduk Taif itu akan menerima dakwahnya. Rupanya penduduk Taif lebih parah dibandingkan penduduk Mekah. Diusirnya Rasul, dilemparilah Rasul oleh anak-anak kecil, wanita-wanita, orang-orang dewasa, sampai Rasul harus lari 1 mil, dan banyak darah yang menyucur dari luka-luka akibat lemparan-lemparan batu itu. Sepanjang jalan Nabi SAW berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin malaktahu amri. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'li a'udzu binuri wajhika alladhi asraqat bihi dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah man min an tunzila bi ghadabuk aw takhullu bi sakhatuk laka utba hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Nabi SAW sepanjang jalan ketika dikejar-kejar oleh penduduk Taif itu, dia mengatakan, ya Allah, aku mengadu hanya kepadamu atas kelemahan kekuatanku dalam berdakwah, sedikitnya usahaku, serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Engkau adalah Tuhan semesta alam, pelindung orang-orang yang lemah, dan Engkau pelindungku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang-orang yang jauh yang akan menyerangku, ataukah kepada orang-orang yang dekat yang mengatur urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli ya Rabb. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan-kegelapan, dan karenanya membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat, dan aku berlindung kemurkaan-Mu yang akan Kau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan kepadamu, dan tidak ada daya dan upaya kecuali milikmu. Lihat Nabi SAW. Okeylah, riwayat ini dilemahkan para ulama, tapi ada makna yang luar biasa, yang sahih. Nabi SAW mengatakan, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Rabb, kalau penolakan dakwah orang-orang Taif dan orang-orang Mekah sehingga mereka menyakiti aku ini bukan karena kemurkaan-Mu kepadaku, aku tidak peduli. Yang penting ini bukan bentuk kemurkaan dan azab-Mu kepadaku. Kalau kata-kata ini ibu terapkan dalam kehidupan ibu, setiap ada musibah yang menimpa ibu, entah kecelakaan, entah sakit parah, entah diuji dengan omongan tetangga, entah apalah fitnah-fitnah yang mungkin pernah orang-orang lontarkan kepada ibu, cukup ibu hadapi dengan ucapan Nabi, kalau memang itu semua ya Allah, kalau memang itu semua datang kepadaku bukan dalam bentuk azab-Mu kepadaku, bukan dalam bentuk siksa-Mu kepadaku, aku enggak peduli manusia mau ngomong apa sama aku, tak peduli. Aku tak peduli manusia menyakitiku, menghasadiku, mendengkiku, membuliku, memfitnahku, menggibahku, aku tidak peduli. Asal ini bukan azab dirimu kepadaku. Begitu caranya. Karena itu bentuk supaya kita tenang hati kita. Ini tidak kan gitu. Baru ada tetangga ngomong ABCD tentang ibu saja, ibu sudah kayak orang stres.
Bang, pindah rumah bang. Kenapa? Itu tangga sebelah kurang ajar tuh katanya. Itu baru satu tuh. Gimana pula kiri kanan depan nyerang ibu, malam-malam pindahnya bu, kalau bisa tak nampak, ya kan? Harusnya kalau seandainya ada orang yang menyakiti kita tuh bu, nggak usah dipedulikan. Jangan-jangan itu jalan terbaik Allah kepada kita. Allah sedang mendidik kita menjadi orang sabar. Allah sedang mendidik kita menjadi orang yang tangguh. Karena nelayan itu tidak mungkin tangguh kecuali setelah digempur ombak beberapa kali. Baru dia menjadi nelayan handal. Ibu baru digempur 1-2 saja sudah meleleh. Gimana ini imannya? Ya. Jadi jadikan latihan kesabaran. Ngomong sama Allah, ya Allah, kalau memang fitnah tetanggaku kepadaku bukan karena azabmu kepadaku, tidak peduli aku. Yang penting ini bukan azab. Boleh jadi engkau mengirimkan musibah itu untuk mengangkat derajatku dan menghapus kesalahan dan dosa-dosaku. Kan enak kalau ngomong gitu tuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah pelajaran besar yang kita bisa petik dari wanita tangguh, dari wanita-wanita Gaza hari ini. Dan kita wajib untuk memetik pelajaran besar dari mereka yang kita tidak punya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.